Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ada Bunda Raka. Nah, bagaimana Bunda Raka? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Oh, Alhamdulillah. Bunda Cantika. Bagaimana kabarnya Bunda Cantika? Mungkin sedang sambil ngomong dan sebagainya. Tadi siapa yang sambil ngomong ya? Tidak apa-apa. Memang ibu-ibu ya. Saya juga senang kalau suruh ngomong ya. Awal bergabung dengan Khairul Ummah itu anak saya baru 2 kalau tidak salah waktu itu ya. Pada akhirnya sama pengelola tidak usah khawatir Ustaz. Nanti anak antum langsung tambah banyak. Gitu. Oh benar juga ya. Ketika bergabung, nah ternyata langsung dapat anak banyak. Ya. Masya Allah. Nah, termasuk ada Ustadz Ian sudah hadir. Bagaimana Ustadz Ian kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, siap jemput kenceleng atau bagaimana? Kenapa Ustadz? Siap jemput kenceleng? Siap berangkat Ustadz. Kita siap ya? menjemput kenceleng. Oh, Masya Allah nih para ayah bunda nih ya. Tinggal nanti menghubungi pemuda pejuang Rumah Quran ya. Al Mukarram Al Ustadz Ian. Nah, ya. Dan perlu kami informasikan juga kepada ayah bunda bahwa kenceleng infak subuh yang kita kenal dengan istilah KIS, nah, insya Allah yang sudah dibagikan ke Ananda, nanti di setiap bulannya di pekan yang pertama. Nah, silakan untuk dibawa ke sekolah untuk distorkan ya. Insya Allah akan disediakan tempat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah nanti Ustadz Heri akan mendoakan. Wah, Masya Allah ya, Ustadz Heri siap ya. Mendoakan kenceleng infak subuh. Oh ya Ustadz, bukan hanya dijemput Ustadz, tapi juga kita bisa mengantarkan ada kenceleng infak subuh. Mungkin ada juga yang warung bisa juga wishnya ya. Oh iya, betul Ustadz. Ya, sudah disiapkan kan ya? Sudah. Barangkali nanti ayah bunda nanti tuh ada yang mau nambah barangkali ya, atau punya warung. Nah, tentu tidak hanya warung online ya, tetapi warung yang memang biasa dikunjungi para tetangga. Nah, ini kesempatan ini ya, mengajak para tetangga untuk berinfak subuh. Nanti tetangga jangan, maksudnya para bunda ini jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba habis subuh rumahnya digedor ya. Habis sholat subuh dari masjid kemudian ketok-ketok. Ada perlu apa Bapak Ibu? Mau masukin uang koin 1000 ke kenceleng yang ada di warung. Wah. Tentunya seru ya. Nah, tapi insya Allah tidak seperti itu. Ya. Alhamdulillah semakin Ustadz Iwan Januar, oh alhamdulillah Ustadz Iwan Januar pun sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ya. Bagaimana Ustadz Zalika? Silakan dimulai Ustadz. Apakah kita mulai saja? Silahkan. Ya, baik. Sudah siap ya para bunda dan para ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi pencetak Al-Quran? Kok jadi salah ya?
Pali ulangi. Apa kabar pencetak generasi Khuruma pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, sepertinya belum kompak ini ya. Seperti Ananda kalau pagi ini kalau belum kompak biasanya sama saya ulangi. Tapi sebelumnya saya akan kasih pantun terlebih dahulu ya. Ini yang biasa saya sampaikan ke anak-anak. Nebang pohon bisa pakai kampak, juga bisa pakai gergaji. Cakep. Kok nggak ada cakepnya ya? Ya baik. Nggak apa-apa lah. Ustadz Heri juga ikut diam ya. Cakep gitu Ustadz Heri ya. Ya. Yang menjawab salam belum kompak, maka diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pencetak generasi Khuruma pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ya, khususnya di sekitaran Serpong. Semoga di daerah di mana Ustadz Iwan Januar tinggal juga sama halnya ya. Alhamdulillah. Maka marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Terutama nikmat iman, nikmat sehat. Dan tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, salawat dan salam kepada beliau, para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini insya Allah agenda parenting kita dengan mengambil tema mengisi jiwa anak dengan Al-Quran. Ya. Alangkah baiknya Al-Fakir akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, ya. Yang kedua tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Raka Naufal. Kemudian selanjutnya sambutan dari pengelola Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah tingkat dasar Serpong, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi Prasetyo MM. Apakah beliau sudah hadir hari ini? Pagi ini? Bagaimana kabarnya Ustadz Hadi? Ulika? Sudah Ustadz, sudah ada. Oh sudah ada, alhamdulillah. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Januar, pakar parenting Islam. Ya, Gurunda, apa kabar? Sehat, Mukarram? Selanjutnya, alhamdulillah. Kemudian, insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Kemudian doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Heri Darmawan. Betul ya, Darmawan ya? Saya lupa. Kadang-kadang nama panjangnya suka lupa ya, Ustadz Heri. Kemudian acara kita insya Allah akan ditutup ya dengan doa. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kita langsung saja buka agenda parenting kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda
Muhammad Raka Naufal. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat minhu wa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jasa kepada Ananda Muhammad Raka Naufal yang telah melantunkan ayat-ayat suci dengan indah, di mana di dalamnya juga termasuk doa para ayah dan bunda ya terhadap Ananda. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, saya belum menyapa kepada Ustazah Anissa ya. Bagaimana kabarnya Ustazah Anissa?
Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Kepala Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah tingkat dasar Serpong. Ya, Alhamdulillah. Ustazah Anissa SPD. Baik, para ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita akan menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengelola Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah tingkat dasar Serpong yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi Prastio MM. Kepada beliau kami persilakan. Bagaimana kabarnya Ustadz Hadi? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Bajunya merah ini secara hari ini tentunya ya. Amin, amin, amin. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Suara saya dengar Ustaz? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Cuman agak kecil aja. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Baik, para ayah bunda, para asatidz, ustadz dan ustazah rahimakumullah, alhamdulillah segala puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini adalah pagi yang sangat membahagiakan bagi kami, bagi seluruh keluarga besar Khairul Ummah Serpong, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali, bertemu dalam kondisi yang luar biasa, tetap melakukan sebuah aktivitas terbaik dalam hari-hari kita. Di tengah-tengah kondisi yang kita kategorikan masih dalam kondisi pandemi ini, maka mari sama-sama kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan seluruh urusan kita. Di antaranya adalah sebuah mimpi besar dan upaya besar untuk mendidik generasi-generasi, mengantarkan generasi-generasi Khairul Ummah. Oleh karena itu, acara ini pada kesempatan hari ini terlaksana adalah sebuah cita-cita dan harapan besar untuk kita menapaki langkah demi langkah untuk mencapai sebuah tujuan bersama, tujuan besar, yaitu terbentuknya generasi Khairul Ummah, wujudnya seorang pemimpin peradaban, dan itu adalah anak-anak kita. Oleh karena itu, dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mewakili jajaran pengelola. Insya Allah juga hadir di sini adalah Ketua Yayasan Pengelola yang terhormat Ustazah Dona Sulistia. Beliau di Semang, tapi insya Allah tetap hatinya berada di Serpong begitu. Yang terhormat juga Ustaz Ali Buto, yang insya Allah pada kesempatan kali ini sedang ada acara. Jajaran pengelola yang lain adalah Ustazah Maslika dan Ibu Ida Farida, insya Allah. Dan maka pada kesempatan pagi hari ini, kami perkenankan mengucapkan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada yang pertama adalah guru kita, guru saya, yaitu Ustadz Iwan Januar, yang berkenan meluangkan waktu bersama untuk dengan kita, untuk sama-sama nanti kita belajar bagaimana apa dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang orang tua. Ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah penenang hati, Al-Quran adalah pemberi syafaat, kita semua sudah tahu. Tetapi apa dan bagaimana? Siapa? Ini menjadi pertanyaan pendasar yang harusnya kita jawab pada kesempatan pagi hari ini. Siapa? Ya, kita semua orang tua yang punya tanggung jawab itu. Pertanyaannya bagaimana? Nanti saya akan dipaparkan oleh guru kita, Ustadz Iwan Januar, yang kita tahu semua beliau adalah seorang yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak, ya, seorang yang luar biasa. Maka insya Allah terima kasih Ustadz Iwan Januar atas perkenannya pada kesempatan pagi hari ini sharing dengan para orang tua tangguh di Khairul Ummah Serpong. Ucapan terima kasih kami yang kedua adalah kepada seluruh orang tua hebat, orang tua tangguh, dari tingkat SD maupun tingkat TK. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini mari kita niatkan sama-sama untuk belajar ayah bunda ya. Jadi setiap bulannya Khairul Ummah Serpong mengadakan acara parenting ini semata-mata untuk membekali kita, setiap kita, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan berbagai macam hal yang ada, maka kita membekali diri kita. Ketika belajar itu tidak pandang usia, ketika belajar itu harus terus kita lakukan, maka inilah upaya terbaik kita untuk sama-sama belajar. Ucapan terima kasih yang ketiga adalah kami ucapkan kepada seluruh guru-guru hebat di Khairul Ummah. Ustazah Nisa, Ustazah Lika, dan seterusnya, sebagai kepala sekolah TK maupun SD. Kemudian seluruh guru-guru hebat yang telah menyiapkan acara ini. Semoga aliran pahala mengalir kepada setiap kita yang menyiapkan acara kepada kesempatan pagi hari ini. Salam takzim saya juga pada Ustadz Ali Muslim sebagai MC
yang akan mengantarkan acara dari pagi nanti sampai siang. Semoga kita semua dalam kondisi hebat, dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, permohonan maaf dari kami seluruh jajaran pengelola, terus staf sekolah, dewan sekolah, apabila dalam pelaksanaan acara ini dan dalam pelayanan yang selama ini kami lakukan ada kekurangan, ada kealfaan, ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para ayah bunda semuanya. Semoga dimaafkan, dan kami selalu terbuka dengan masukan, saran, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pengembangan dan penyiapan generasi terbaik kita. Terakhir, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan yang prima, dalam selalu semangat, dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustadz Ali dan seluruh ayah bunda. Selamat mengikuti acara di pagi hari ini. Semoga ini adalah wasilah dan langkah yang luar biasa untuk menapaki posisi kita sebagai orang tua, memantaskan kepada setiap kita orang tua untuk menjadi orang tua sebagaimana orang tua yang diidamkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Alaikum minkum. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jasa kepada Al-Mukarram Ustadz Hadi Prastio MM yang telah memberikan sambutannya. Kita langsung saja menginjak pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi parenting pada pagi hari ini, mengisi jiwa anak dengan Al-Quran. Saya sebelumnya akan menyapa dulu dengan Ustadz Iwan Januar. Bagaimana kabarnya Gurunda pada hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Ya, alhamdulillah. Baik, ayah bunda dan para ayah dan para bunda, para ayah bunda ya sebenarnya ya, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama menyimak pemaparan dari Gurunda Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Januar yang alhamdulillah sudah hadir dari pagi. Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab barangkali ya ada unek-unek di mana di masa-masa pandemi ini yang sudah cukup lama ya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik buat kita ya disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar. Baik, sebelumnya saya mohon maaf bila banyak kata-kata. Saya persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Syukran Ustadz Ali Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul lidzalimina illa khasara. Wa qala rasuluh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, asatidah yang kami hormati, ayah bunda sebagai wali siswa, wali siswi atau wali santri. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini ya, karena sudah siang, Allah memberikan kita limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kita nikmat berpulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki istiqomah di dalam ketaatan pada sunnah beliau, dan kita mudah-mudahan juga berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar di hari nanti. Amin ya rabbal alamin.
Para asatidz yang kami muliakan, Ustadz Hadi selaku Ketua Yayasan, juga Ustazah Nisa selaku Kepala Sekolah ya, dan mohon maaf kepada para guru, para ustadz yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Memiliki anak itu satu anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Kita katakan ini anugerah, mengapa? Satu, secara fitrah, memang manusia memiliki yang namanya hubbul walad, cinta pada anak, cinta kepada keturunan. Fitrahnya manusia itu tidak ada yang tidak senang punya anak. Barangkali hanya orang-orang yang fitrahnya sudah tercabut ya, rahmatnya hilang, yang kemudian memilih untuk tidak punya anak. Ya, belakangan dimunculkan lagi gaya hidup child free ya, tidak ingin punya anak. Alasannya punya anak itu ribet, punya anak itu menyusahkan, dan punya anak itu ada tanggung jawabnya. Yang dikatakan betul, bu, anak itu memiliki tanggung jawab, kita punya anak juga sebagai amanah, itu betul. Namun secara fitrahnya manusia itu senang punya anak. Allah Ta'ala sebutkan, Zuina linasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan pada manusia itu rasa suka, tertarik, pria kepada wanita, dan kemudian kepada anak-anak. Artinya ini merupakan bagian dari tabi'i, hal yang alami, fitrah manusia senang untuk melihat anak dan keturunan. Yang kedua, Allah pun menyebutkan bahwa anak itu merupakan perhiasan dunia. Allah firmankan, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Ya, hampir tidak ada orang tua yang tidak senang dan tidak membanggakan anaknya ya. Jadi hampir semua orang tua itu senang dan membanggakan anaknya. Ketika anaknya sudah bisa cium tangan yang masih balita, itu betapa senangnya orang tua. Ketika anaknya punya prestasi, bisa baca Fatihah misalnya, bisa sholat, ya, itu satu hal yang juga sangat menyenangkan orang tua. Nah, Allah katakan bahwa anak itu merupakan satu dari zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Nah, maka satu hal yang sangat membahagiakan ketika ayah bunda sekalian di sini, kemudian putra-putrinya mau bersekolah di lembaga tahfiz Quran yang ingin mencetak anak-anak kita ini bukan sekedar kemudian menjadi penghafal Quran, tapi juga ingin mencetak anak-anak kita menjadi penjaga Quran. Karena kalau sekedar menjadi penghafal Quran, itu Masya Allah mungkin dalam hitungan 5 tahun, 10 tahun, Indonesia ini banjir para penghafal Quran. Sekarang orang tua orientasinya sudah mulai bergeser. Bukan sekedar ingin anaknya pintar secara akademik, tapi juga ingin anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Ini luar biasa. Nah, namun Khair Ummah mudah-mudahan senantiasa menjaga visi dan misi pendidikan, bukan sekedar mencetak penghafal Quran, tapi juga mencetak anak-anak atau generasi yang menjaga Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Nah, inilah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap sekolah Islam, mestinya seperti itu. Karena kalau sekedar menghafal Quran, Masya Allah itu sangat banyak, dan belum tentu orang menghafal Quran kemudian mau memperjuangkan Al-Quran. Belum tentu orang yang menghafal Quran mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Ya, ada seorang tabi'in mengatakan berapa banyak kamin qari'il Quran, berapa banyak orang yang menjadi pembaca Quran tapi Quran melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka tantangan pendidikan anak-anak untuk satu orang tua dan kedua untuk para ustadz-ustadzah ini tantangan yang sangat besar, tapi pahalanya juga insya Allah menjadi sangat besar. Kenapa? Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita sebagai orang tua dan juga sebagai para guru di sekolah-sekolah tahfiz Quran, khususnya Khair Ummah, agar bersungguh-sungguh dan juga memiliki keikhlasan dan kelapangan dada di dalam mendidik anak-anak kita yang luar biasa ini. Ayah bunda sekalian dan juga para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengisi jiwa anak kita dengan Al-Qur'an? Kita perlu ketahui bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan bersih, polos. Fitrah itu sebetulnya maknanya adalah hanif, lurus.
ada dia kecondongan untuk beriman kepada Allah. Nabi menyebutkan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu tidak ada yang lahir melainkan dalam keadaan fitrah. Jadi di sini ada penggambaran, ada penafian dulu, mamin mauludin, tidak ada. Artinya menunjukkan satu hal yang pasti, kalau setiap anak lahir itu fitrah keadaannya, bersih, dan sebagian ulama menafsirkan itu adalah kecondongan untuk bertauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak sampai di situ ya. Nabi melanjutkan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nah ini yang kemudian kita mesti perhatikan, kedua orang tuanya lah yang nanti menjadikan anaknya yuhawidanihi, menjadikan anaknya itu Yahudi. Au yumajisanihi, menjadikan anaknya Majusi. Au yunasironihi, atau menjadikan anaknya sebagai orang yang Nasrani. Nah, para jamaah khususnya ibunda Allah muliakan, kita sebagai orang tua kadangkala lupa bahwa anak itu adalah cerminan dari kita, cerminan orang tua. Tidak jarang orang tua kemudian heran dengan perbuatan dan juga tabiat anaknya, tapi kemudian lupa mengintrospeksi diri bahwa anak itu adalah cerminan orang tua. Para ulama mengatakan kaifa istaqama azillu wa auduhu a'waj. Bagaimana bayangan itu bisa lurus kalau bendanya bengkok. Kalau bayangan tiang listrik lurus ya, Bunda ya. Bayangan tiang bendera lurus. Tapi kalau pohon jambu itu gak akan lurus bayangannya, pasti bengkok, bercabang. Karena pohonnya juga bercabang, pohonnya bengkok. Jadi penggambaran dari para ulama memberikan penjelasan hadis Nabi tadi yang disebutkan di awal oleh Al-Fakir, bahwa anak itu cerminan orang tua. Jadi bagaimana orang tua, itulah nanti anaknya. Bagaimana anak, itulah penggambaran dari keadaan orang tuanya. Nah dengan begitu, kalau bicara tentang pendidikan anak dan mengisi relung hati anak dengan Quran, maka memang tugas paling awal orang tua. Kita sebagai ayahnya, sebagai bundanya. Dan mengapa, saya ulangi pertanyaan di awal, kenapa kemudian kita harus mengisi jiwa anak dengan Quran? Karena begitu anak kita terlahir ke alam dunia ini, Nabi sudah mengatakan terjadi perebutan tempat untuk mengisi jiwa anak. Yang masuk bisa Islam, bisa juga selain Islam. Ya, jadi bisa jadi seorang anak itu orang tuanya Muslim, tapi yang mengisi jiwa anak itu agama Yahudi, atau filsafat orang-orang Nasrani, atau juga falsafah orang-orang sekuler. Bisa demikian. Dan Nabi SAW mengingatkan kita. Nabi menyatakan la tataba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhrud dobin la dakhaltumuhu. Nabi mengatakan la tataba'unna, kamu nanti akan mengikuti yang menapaktilasi sunana man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan hidup umat sebelum kamu. Sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Hatta law dakhulu juhrud dobbin la dakhaltumuhu. Sampai kalau nanti mereka masuk lubang biawak. Biawak itu binatang kotor ya, Bapak Ibu ya. Binatang kotor dan sarangnya kotor. Dan sarang biawak itu lubangnya cuma satu. Beda dengan ular. Kalau ular, tikus itu dia bisa bikin lubang itu banyak di beberapa tempat. Jadi bisa masuk dari mana, keluar dari mana. Tapi kalau biawak itu lubangnya satu. Masuk dari situ, keluar dari situ. Nah, Nabi menggambarkan kalau mereka masuk lubang biawak, ya, maka kalian mengikutinya. Hewan yang masuk ke dalam lubang biawak itu dipastikan dia tidak bisa selamat. Karena tidak ada lubang lain untuk keluar. Kecuali pintu dia masuk. Jadi kalau misalkan dia masuk ke sana, lalu di sana ada biawaknya, itu menjadi santapan biawak. Karena cuma satu lubangnya. Nabi menggambarkan ini secara tragis ya. Jadi menggambarkan kalau umat Muslim mengikuti gaya hidup, sunnah-sunnah orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani, maka dipastikan sulit untuk lepas. Masya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, umat itu tidak bisa lepas dari perangkap iblis, dari talbis iblis, dari perangkap orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun Majusi yang kemudian menghancurkan kita umat Islam. Nah, ayah bunda sekalian, jadi terjadi perebutan sekarang ini jiwa anak kita. Kalau tidak diisi dengan Islam, bisa diisi dengan yang lain.
Bila tidak diisi dengan Islam, bisa diisi dengan Yahudi, Nasrani, sekulerisme. Itu terjadi perebutan terhadap jiwa anak kita. Di mana kita orang tua seringkali lupa bahwasanya anak kita itu dia seperti poci ya atau teko kosong. Apa yang masuk itu yang keluar. Dan anak kita ini dia tiap hari menabung. Di dalam jiwa anak kita sebetulnya orang tua sedang menabung informasi, menabung memori, menabung pemahaman ke dalam jiwa anak kita. Apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk itu adalah nilai-nilai yang bukan Islam, sekulerisme misalnya ya, liberalisme, kemudian juga tontonan-tontonan yang takhayul, mistik. Nah, itu yang keluar dari jiwa anak kita. Jadi kalau orang Indonesia sampai hari ini senang dengan tayangan-tayangan horor, film-film mistik ya. Ya, kuntilanak, suster ngesot atau yang lain-lain ya. Bahkan dulu juga ada film itu yang judulnya Hantu Puncak Datang Bulan ya. Jadi ada film judulnya Hantu Puncak Datang Bulan. Saya juga heran. Itu gimana hantu bisa datang bulan gitu ya. Itu ya pembuat skenarionya betul-betul halunya tingkat tinggi begitu ya. Ada juga film Kuntilanak Kesurupan. Ini para ustadz-ustadz bisa bayangkan, nih kalau kuntilanak itu sudah setan, dia kesurupan begitu ya. Gimana cara meruqyahnya ini ya? Meruqyah setan ini bagaimana? Nah, tapi film-film seperti itu berdasarkan data-data yang saya dapat, film-film horor seperti itu tingkat jumlah penontonnya tinggi. Tinggi sekali itu. Menunjukkan apa? Bahwa ternyata yang masuk ke dalam jiwa orang-orang Indonesia itu diantaranya adalah apa? Informasi takhayul, mistik, ya, kemudian juga ya khurafat, syirik itu yang masuk dalam jiwa-jiwa sebagian orang-orang Indonesia. Sehingga itu mereka senangi. Maka lihat saja anak-anak ya. Kalau ada anak-anak yang suka ngomong komentar tentang hantu, jangan sana ada hantu. Yang ke sana ada pocong. Nah, maka sebetulnya itu cerminan apa yang masuk setiap hari ke dalam pikiran dia. Kalau anak yang dia sedikit, apalagi tidak pernah kemasukan informasi seperti itu, dia lewat pulang malam dari masjid, jalan gelap, atau lampunya remang-remang, santai saja dia. Karena nggak ada bayangan seperti itu. Gitu ya, Bunda ya. Bunda yang barangkali suka nonton atau dapat informasi tentang film-film horor atau hantu-hantu, kalau mau ke kamar mandi suka minta temenin ya. Atau begitu masuk kamar mandi lampu tiba-tiba mati itu menjerit itu biasanya. Wah, begitu ya. Karena terbayang itu yang mengerikan. Karena sudah masuk berbagai macam informasi ke dalam pikiran kita. Itu satu hal ya. Hal lain, bagaimana perilaku anak juga ditentukan oleh apa yang masuk dalam pikiran dia. Ini kita sedang berebut jiwa anak loh Bunda ya. Kita sedang memperebutkan jiwa anak. Belum tentu anak yang lahir dari rahim Bunda, yang ada tengah-tengah keluarga kita, yang mengisi kita orang tua. Belum tentu. Bisa jadi pihak lain. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih sering rutin bertemu dan mengisi jiwa anak, itu yang akan memenangkan jiwa anak. Itu yang Nabi katakan makanya, fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Maka sekarang kita sedang bertarung memperebutkan jiwa anak kita sendiri. Nah, jadi kalau anak itu ada yang dia kasar pada temennya ya, suka bohong misalnya, membuli. Nah, ini saya ingatkan kepada ayah bunda, juga para ustadz-ustazah, ya namanya perbuatan bully itu bisa terjadi di mana saja ya, bukan cuma di sekolah umum, tapi di sekolah Islam, di pondok pesantren itu juga bisa terjadi. Maka penting sekali orang tua punya kepekaan melihat pergaulan anak, melihat tumbuh kembang anak kita. Para ustadzah pun juga harus peka melihat perilaku anak-anak kita sehari-hari. Ya, kalau ada anak yang kemudian gak mau masuk sekolah, kalau dia sehat, nah coba ditanya apa penyebabnya itu ya. Banyak terjadi. Kenapa ada pembulian segala macam? Lagi-lagi ini masuk berbagai macam informasi ke dalam jiwa anak kita. Dia nonton film misalnya, atau dia juga mengalami misalnya pembulian, atau ini juga yang menarik, tidak jarang orang tua juga membuli anaknya. Kok bisa? Oh bisa. Dengan cara apa? Suka mencela, suka menyindir anak,
memarahi anak over, ya, berlebihan, itu namanya membuli anak. Anak pulang, Umi, aku sudah hafal loh, ya, surat An-Nazi'at begitu. Kamu baru An-Nazi'at sudah bangga. Itu lihat tuh teman kamu sudah surat Al-Muluk gitu kan. Abang jangan bangga begitu ya, malu. Nah, ini membuli nih. Ya, membuli begitu, yang seperti demikian. Jadi tidak jarang kita ini orang tua tanpa sadar membuli anak-anak kita. Itu masuk dalam jiwa anak kita. Jadi Masya Allah ya, ini anak kita tuh celengan. Celengan yang apa saja bisa masuk. Yang nanti mana yang paling kuat itu yang akan mendominasi dia, memenangkan tempat di jiwa dia, dan itu yang akan nampak di dalam suluk, dalam tingkah laku anak-anak kita. Karena suluk tingkah laku itu cerminan dari apa yang masuk ke dalam jiwa anak-anak kita itu. Nah, siapa yang paling dekat, yang paling mudah mempengaruhi anak? Orang tua di situ. Maka Ibunda sekalian, kalau sekarang anak-anak kita mau bersekolah di sekolah Islam dengan satu aktivitas rutin tiap hari yang itu subhanallah tidak ringan ya, menghafal Quran itu enggak ringan. Ya, kita yang orang dewasa, apalagi saya sudah umur sekian ya, ini menghafal 10 ayat sehari saja itu sudah berat sekali. Berat sekali. Tapi anak-anak kita sehari bisa 1 halaman. Ada yang malah bisa 2 halaman, 1 lembar. Dia bisa hafal seperti itu. Nah, kalau kita kemudian tidak mengapresiasi anak, ya, tidak kemudian memberikan rasa cinta sayang pada anak, kita sedang menghancurkan jiwa anak kita sendiri seperti itu. Jadi kalau kita ingin marah sama anak tentang jumlah hafalan dia, coba sekali-kali kita bercermin. Ya, kita lihat kita sudah hafal berapa ayat, berapa juz. Sebelum nanti anak kita nanya, ya, Umi nih marahin aku mulu, hafalan sedikit. Umi sudah hafal berapa juz? Nanti jawaban kita justru itu Umi nggak hafal begitu kan. Nah, ini jadi persoalan. Nah, Bunda sekalian, jadi tema ini penting untuk kita jadikan sebagai ibroh ya, bahwa kita harus mengisi jiwa anak dengan Quran karena setiap waktu jiwa anak-anak kita sedang diperebutkan untuk dimasuki berbagai macam informasi-informasi dari luar. Sementara anak kita sampai nanti dia usia menjelang balik, itu dia masih sangat terbuka apa saja bisa masuk. Kalau sudah nanti masuk usia balik secara umum, dia sudah punya pendirian, sudah punya cara untuk menilai, walaupun tetap tidak aman. Ya. Tapi yang paling riskan adalah anak-anak sebelum balik ini, yang mereka apa saja bisa masuk. Jadi kita mungkin suka terkejut ya, melihat omongan anak-anak kita gitu kan. Misalkan dia tahu-tahu ngomong tentang Umi, aku nanti besar, aku ingin jadi imam Masjidil Haram. Loh, itu yang orang tua mungkin nggak kepikir. Dari mana dapat itu? Mungkin dari obrolan teman-temannya, mungkin dari motivasi para ustadz-ustadzahnya seperti itu. Sehingga dia kemudian memiliki satu cita-cita harapan ingin menjadi imam besar Masjidil Haram seperti itu. Jadi apa saja bisa masuk dalam jiwa anak kita itu. Nah, kenapa harus Quran? Karena kita yakin Al-Quran itu adalah kalamullah yang hak. Firman Allah yang hak. Yang isinya tidak ada cacat dan celaknya. Dalam Quran Surat Al-Isra yang tadi Al-Fakir bacakan, ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Allah berfirman, dan telah diturunkan ya dari kami berupa Al-Qur'an ma huwa syifa. Yang Al-Quran itu adalah syifa, obat. Masya Allah. Tidak ada obat yang begitu mujarab untuk menyembuhkan batin kita, melainkan Al-Quran. Jadi kalau kita ini sedang ada kegalauan, kegelisahan orang tua, yuk kita baca Al-Quran, tafsirnya, penjelasannya, sehingga kita kemudian punya harapan. Misalnya ayat yang kita harus sering baca, terutama di masa sedang sulit sekarang ini, firman Allah ya, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di situ Allah mengulang 2 kali kontennya yang mirip sama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan yusra ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra atau ya inna usri wal yusra. Tapi Allah katakan inna ma'al usri yusra. Jadi Allah ingin menjelaskan pada kita
bahwa jangan kita galau, sedih, kemudian juga terpuruk ketika Allah berikan kita ujian, kesulitan. Kenapa? Allah katakan sampai dua kali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ternyata ketika Allah kirimkan kesulitan, musibah, itu berbarengan ada kemudahan. Begitu. Hanya kita belum nemu, begitu ya. Tapi Allah turunkan. Dan 2 kali Allah ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, yakin dengan ayat ini bahwa bersama kesulitan sebetulnya ada kemudahan. Tinggal kemudian sikap keimanan kita, tawakal kita kepada Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong, seperti itu ya. Nah, ya bunda sekalian, yang Allah muliakan, Allah katakan ma huwa syifa, Al-Qur'an itu syifa, wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Semakin kita mendalami Al-Quran, maka kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu di dalamnya hanya berisi rahmat, hanya berisi kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kemarin-kemarin ada pejabat negara yang membuli anak-anak penghafal Quran, itu hatinya sudah beku itu ya. Bahkan kalau kita baca dalam Quran surat Al-Baqarah, itu Allah katakan dengan keras, summa qasat qulubuhum kal hajarah. Allah katakan kemudian keras hatimu. Hatimu keras, hati seperti itu. Seperti batu. Bahkan dikatakan oleh Allah, ya, asyadu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nauzubillah. Ada orang yang hatinya lebih keras dari batu. Sementara di ayat itu Allah katakan ada batu yang mengalir dari tengah-tengahnya itu air dan sebagainya. Jadi batu saja bisa lunak oleh air. Bisa tembus oleh air. Tapi ada manusia yang hatinya itu lebih keras daripada batu. Sampai nggak bisa akhirnya mendapatkan taufik dan hidayah dari Quran. Itu yang Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah tambahkan pada orang-orang zalim melainkan kerugian. Kalau orang-orang zalim begitu mendengar ayat Quran, begitu bertemu dengan para pejuang Quran, mereka merasa rugi. Merasa nggak bahagia, nggak beruntung melihat orang-orang menghafal Quran dan menjadi penjaga Quran. Nah, Masya Allah, Ibunda sekalian, jadi kenapa harus Quran yang mengisi jiwa anak kita? Karena Al-Quran kalamullah. Dan Al-Quran berisi syifa, berisi obat, dan berisi juga rahmat. Kasih sayang Allah yang itu tercermin di dalam Al-Quran. Ayo Bunda sekalian, baca Quran, maka Allah Ta'ala itu menyatakan berkali-kali tidak ada petunjuk yang terbaik melainkan Quran. Ya, Allah katakan ya, wa ana azal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menunjukkan pada jalan yang aqwam, yang paling lurus, itu Al-Quran. Allah juga katakan ya, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah katakan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Wa la tattabi subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, itu Allah ingatkan bahwa ada jalan Quran dan ada jalan-jalan yang lain. Subula, jamak dari kata sabil. Ya, jamaknya subula. Sehingga bahwa di luar Quran itu banyak jalan-jalan lain. Banyak tabungan-tabungan lain yang bisa mengisi jiwa anak kita. Tapi kata Allah apa? Wala tatabi subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kamu ikuti jalan-jalan yang lain, kamu akan terpisah dari jalanku. Jadi nggak ada orang sekuler yang taat itu tidak ada. Orang sekuler yang kemudian khusyuk beribadah dan tunduk pada Allah itu nggak ada. Orang sekuler yang dia kemudian ya punya perasaan rindu pada Allah dan ingin menegakkan agama Allah, nggak ada itu. Karena pasti tercerai. Kalau orang sudah mengambil jalan selain jalan Islam, selain jalan Quran, pasti tercerai, pasti terberai, pasti terpisah dari Al-Quran. Nggak akan bisa disatukan. Nggak bisa disatukan antara komunis dengan Islam. Nggak bisa disatukan antara liberalis dengan Islam. Nggak bisa. Harus memilih salah satu di situ. Nah, anak-anak kita dihadapkan pada pilihan setiap saat. Dihadapkan pada pilihan ketika dia nonton film. Dia disodorkan informasi tentang tahayul. Ya. Di TV itu kan banyak film-film tahayul. Ya. Makanya di rumah kami TV ada, bunda sekalian. Tapi jarang disetel TV itu ya. Kalaupun nonton biasanya
Yang kecil itu nonton, kami yang bungsu itu ya paling kalau pun nonton hanya sejam sehari itu ya. Paling lama 2 jam dalam sehari. Jarang kali nonton begitu. Ya kami nggak melarang, hanya mengingatkan paling, Dek kalau nonton jangan lama-lama. Terus filmnya dipilih. Saya bilang begitu. Begitu. Ada juga orang tua yang gabung punya TV. Ya nggak apa-apa. Yang penting untuk anak tetap ada hiburan karena anak itu memang jiwa-jiwa bermain. Ya, seperti itu. Nah, ayah bunda sekalian, anak kita dihadapkan pada pilihan. Dan kenapa harus Quran? Karena Allah mengatakan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang terbaik cobaan Quran. Dan Al-Quran itu akan membentuk jiwa anak menjadi lebih baik. Dengan bacaannya, pilihan kata-katanya, kemudian juga isinya, itu akan mengantarkan anak pada jiwa-jiwa yang baik. Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidah rahimakumullah, jadi tidak ada alasan kita tidak mengajarkan Quran pada anak kita. Tidak ada alasan kita mengisi jiwa anak kita dengan Quran. Kalau bukan dengan Quran, dengan apa lagi? Apakah ada yang lebih baik selain Quran? Tidak ada. Apakah ada yang lebih utama, lebih ideal daripada Quran? Tidak ada. Hanya Quran, satu-satunya yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kita. Dan kalau sejak anak kita sudah mulai mengisi jiwa anak dengan Quran, maka dia akan tumbuh sebagai sosok insan, hamba Allah yang punya prinsip dalam hidup. Ya, kita bisa membaca di dalam sejarah bagaimana para sahabat, mereka sangat hati-hati dalam mendidik anak. Dan ada sebagian dari putra-putra sahabat memang yang excellent, yang luar biasa ya. Seperti Abdullah bin Abbas misalnya, sejak kecil memang Allah berikan rushd, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi seorang ahli tafsir di usia remaja. Yang para sahabat-sahabat besar itu tidak bisa mengalahkan ya, kalau bicara tentang kompetisi, nggak bisa mengalahkan keunggulan tafsir ayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang masih muda ketika Rasulullah SAW meninggal. Beliau masih muda tapi jadi rujukan Khalifah Umar bin Khattab kalau sedang membahas masalah tafsir. Ini Masya Allah. Tapi tentu ada ikhtiar mesti dilakukan ya. Jadi kalau kita perhatikan, orang tua tidak bisa mengisi Quran begitu saja. Mengapa? Karena anak kita adalah manusia. Anak kita bukan laptop, anak kita bukan gadget, bukan handphone. Kalau handphone, ayah bunda, para ustaz-ustazah mau install aplikasi apa misalnya? Satu aplikasi, tinggal buka di Play Store kalau Android, kalau iPhone buka di iOS begitu kan, tinggal diklik install langsung terisi. Dan begitu terinstall, maka sudah berjalan. Kita mau pakai tinggal klik maka langsung terpakai. Ya, jaranglah ada kemudian gangguan teknis ya. Nah, itu adalah handphone atau laptop. Tapi anak kita bukan handphone, bukan laptop. Mereka juga punya naluri. Ada naluri beragama, ada naluri juga sayang kepada keluarga, senang pada lawan jenis, ya. Ada naluri juga kemudian pertahanan diri. Sehingga kadang-kadang ketika kita ajak, ayo murojaah, ntar setelah aku capek dulu, begitu kan. Ayo murojaah, Tarmi, aku pun capek, gitu. Anak itu juga punya pertahanan. Dia punya self defense, begitu ya. Begitu. Dia bisa marah, dia juga bisa sedih, begitu kan. Anak kita bukan gadget, bukan laptop, bukan handphone. Sehingga memang di sini ada ikhtiar yang mesti dilakukan oleh orang tua. Dan ikhtiar kita mendidik anak itu sepanjang hayat. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu pula kita wajib untuk memelihara, mengurus, dan juga mendidik anak-anak kita. Maka ibu bunda sekalian, jangan berpikir mendidik anak itu bisa tuntas kalau anak lulus SD. Enggak, itu berlangsung terus. Atau misalkan bilang ke Ustadz Ali, begitu, Ustadz Ali nih anak saya ya, saya pokoknya kalau anak saya lulus sekolah terima bersih ya. Enggak bisa. Anak kita bukan baju yang di laundry, begitu. Anak kita punya hawa nafsu, punya naluri, punya pertahanan dan sebagainya. Sehingga tugas ini menjadi tugas yang terus sepanjang hayat. Kalau sekolah 6 tahun SD selesai. SMP 3 tahun selesai, SMA 3 tahun selesai. Tapi kalau mendidik anak, kita sebagai orang tua, itu madrasah ula, sekolah pertama, dan madrasah ila akhir hayat. Sekolah sampai terus panjang hayat, seperti itu. Oleh karenanya, sebelum mengisi jiwa anak kita dengan Quran, lebih dulu kita orang tua yang mesti mengisi jiwa kita dengan Quran.
Nah, jadi challenge-nya, tantangannya adalah sudahkah kita sebagai orang tua mengisi jiwa kita dengan Al-Qur'an. Nah, itu. Kalau kita sebagai orang tuanya ya mengembangkan parenting negatif ya. Hanya suka 2A, marah-marah dan kasih perintah. Anak kita kan begitu, ya. Tapi kan saya bukan hafidzoh, saya bukan hafiz Quran. Iya, nggak mesti kita orang tua hafiz dan hafidzoh. Tapi kita bisa menjadi motivator untuk anak kita. Bisa menjadi kemudian muadib untuk anak-anak kita. Masalah nanti menghafal biar aja. Ada nanti ustaz-ustazahnya yang membantu di dalam menghafalkan Quran, termasuk tahsin Quran. Tapi kita orang tua harus punya jiwa sebagai seorang yang memiliki karakter Quran. Apa diantaranya? Bahwa kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu harus punya yang namanya keikhlasan dalam mendidik anak. Ikhlas ya, ibunda sekalian, dalam mendidik anak, jangan mengharapkan yang lain. Kita nggak mengharapkan apapun dari anak kita, kecuali mengharapkan nanti amal mendidik mereka jadi amal salih, jadi pahala. Itu yang kita harapkan. Termasuk ketika mendidik anak kita menjadi penghafal Quran, bukan target kita menjadikan anak kita supaya bersaing dengan para ulama, bukan. Ya, bukan. Karena sekarang ini belakangan saya lihat kecenderungan ya, ada kecenderungan ini anak-anak muda yang hafal Quran itu mereka kemudian, mohon maaf kalau saya keliru ya, itu mereka suka kemudian show of force gitu ya. Jadi menampilkan kemampuan baca Qurannya itu di media sosial ya. Ya, kita berhusnuzon mereka ingin mengajak lah kaula muda juga senang baca Quran. Cuma yang kita khawatirkan kemudian adalah bila itu dijadikan tujuan. Ya, kalau bahasa politiknya jadi pencitraan begitu ya. Kan sekarang ini juga nggak sedikit ahwat-ahwat itu yang mereka merindukan banget punya seorang suami yang hafiz Quran seperti itu ya. Padahal menjadi hafiz Quran cuma salah satu dari sekian hal kebaikan, masih banyak yang lainnya. Nah, siapa yang bisa mengingatkan itu? Kita orang tua. Nah, orang tua senantiasa luruskan niat dalam mendidik anak ikhlas. Termasuk ketika kita memasukkan anak ke sekolah-sekolah tahfiz Quran, bunda sekalian, maka luruskan niat anak kita. Sampaikan pada anak-anak, nah jangan lupa setiap ayat yang kamu baca, ayat yang kamu hafalkan harus bisa menambah rasa taatmu kepada Allah. Itu nasihat yang disampaikan ibunda Imam Sufyan Tsauri, seorang tabi'in ketika Imam Sufyan Tsauri masih anak-anak. Di setiap kali memberikan nasihat kepada Imam Sufyan Tsauri yang masih kecil, disampaikan setiap ayat yang kau tulis, bahkan dikatakan setiap huruf yang kau tulis harus menambah ketaatanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda ya, Bunda sekalian, juga para ustaz-ustazah, kita boleh senang dan bangga melihat anak didik kita sudah menghafal Quran. Tapi jangan lupa mengingatkan, sampaikan bahwa para penghafal Quran itu harus punya akhlak yang mulia. Para penghafal Quran harus jadi orang-orang yang rendah hati, suka menolong, dan suka kemudian membela agama. Itu sangat penting sekali. Karena menjadi penghafal Quran itu cuma salah satu kebaikan dari sekian kebaikan yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Sehingga ya Bunda, kita di rumah pertama harus memiliki keikhlasan ketika mendidik anak-anak kita. Yang kedua, kita sebagai pendidik adalah juga menjaga perilaku kita di depan anak-anak. Menjaga konsistensi ibadah kita depan anak-anak. Dan juga menjaga anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang akhlakul khabisah, akhlak yang buruk seperti itu. Ada kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah bin As-Samak radhiyallahu anhu al-Ansari. Beliau orang Ansor. Beliau memiliki anak. Dan beliau juga punya tetangga. Tetangganya adalah orang Yahudi yang punya kebun kurma yang sangat banyak. Dan kemudian kalau setiap malam itu ada angin besar yang bertiup, maka kurma-kurma itu jatuh ke pekarangan rumah Abu Dujanah ini. Nah, Abu Dujanah ini diperhatikan oleh baginda Rasul SAW setiap kali ba'da sholat subuh itu berzikir, berdoa. Tapi beberapa hari belakangan Abu Dujanah setiap kali pada sholat subuh itu langsung bergegas pulang. Tidak berzikir dan berwirid.
Sampai kemudian Nabi bertanya kepada Abu Dujana, ya Abu Dujana, apa yang terjadi sampai engkau ba'da sholat subuh engkau langsung bergegas pergi. Lalu Abu Dujana cerita, ya Rasulullah, aku punya anak dan tetanggaku adalah orang Yahudi punya kebun kurma. Kurmanya lebat. Kalau malam hari angin bertiup, maka kurma itu jatuh ke halaman rumahku. Suatu ketika aku beres pulang sholat subuh dari masjid bersamamu, aku melihat anakku sedang memakan buah-buah kurma punya tetanggaku. Lalu aku tegur mereka dengan mengatakan, buang, ya, jangan sampai engkau memakan kurma milik tetangga kita dan jangan bikin malu bapakmu nanti di hari kiamat. Para hadirin, sebetulnya kalau ada buah jatuh ke halaman rumah kita, punya kita secara fikih begitu. Tapi Abu Dujana ini orang yang warok. Orang yang warok, menjaga jangan sampai, jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau jaga. Maka begitu kemudian anaknya memakan buah kurma itu, Abu Dujana mengatakan, jangan bikin malu bapakmu di hari kiamat di depan Allah. Masya Allah. Bunda, ini orang tua harus punya prinsip seperti itu. Jangan kita mengatakan pada anak, ayo nak, kamu belajar yang pintar nak, yang cerdas nak, biar kamu jadi kebanggaan ayah di depan keluarga. Bukan itu. Tapi yang kita minta agar anak kita nanti di hadapan Allah bisa memiliki izzah, kemuliaan, kebanggaan, dan tidak bikin malu orang tua, khususnya ayah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mesti dimiliki oleh orang tua. Jadi kita mengisi jiwa anak dengan Quran, orang tua dulu yang harus punya jiwa Quran untuk ditanamkan, ditransfer ke dalam jiwa anak-anak kita. Di antaranya apa? Miliki karakter tabiat yang positif. Menjaga anak-anak kita jangan sampai terpengaruh oleh yang namanya ahlakul khabisah, ahlak-ahlak yang buruk, ahlakul mazmumah yang tercela. Misalnya kita sebagai orang tua jangan suka menjatuhkan mental anak, merusak mental anak, memarahi anak tanpa alasan. Kalau anak berbuat salah, maka kita diberikan cara oleh agama bagaimana meluruskan karakter anak seperti itu. Begitu pula ketika misalnya anak kita itu mereka sedang malas, bagaimana kita orang tua bisa memotivasi. Dan yang paling penting adalah juga orang tua menjadi qudwah, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita, ibunda sekalian, para ustaz-ustazah, mereka kalau diberikan nasihat masih agak sulit mencerna. Coba nasihati, sulit mencernanya. Tapi mereka lebih mudah menduplikasi, mudah melihat perilaku dari orang dewasa. Kalau orang dewasa itu menunjukkan, memberikan contoh yang positif, anak mudah mencontoh. Jadi kita bisa menerka, menebak. Kalau ada anak yang sering berkata kasar pada temannya, itu pasti ada contoh. Ada anak yang kemudian sulit disuruh, sulit diminta bantuan, pasti ada contohnya. Kalau ada anak yang kemudian malas ibadah, pasti ada contohnya. Siapa itu? Yang paling dekat, orang tua. Maka orang tua harus menjadi qudwah, menjadi role model. Kita mungkin bukan seorang hafiz-hafizah, tapi kita harus memberikan keteladanan dalam perilaku. Ayah bunda, maka jangan mencontohkan yang buruk depan anak. Misalnya bertengkar suami istri di depan anak, ini hal yang harus dihindari. Atau orang tua misalnya marah-marah, gampang marah kepada anak atau pada siapapun. Atau orang tua suka mengabaikan atau memundur-mundurkan waktu ibadah. Atau orang tua juga suka ghibah dan anak-anak mendengar. Itu menjadi contoh buat anak-anak. Maka bagaimana bisa anak kita memiliki jiwa Quran kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh seperti itu? Ini semua berpulang kepada siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa? Ayah dan bunda. Bukan cuma bunda, tapi juga ayah. Inilah cara kita menanamkan jiwa Quran ke dalam anak-anak kita. Selain itu apa lagi? Selain itu adalah para guru. Maka para guru ada kewajiban untuk memiliki mental, memiliki akhlak sebagai seorang pendidik, muadib. Seorang guru bukan saja sekadar mentransfer ilmu, tapi mentransform, membentuk. Makanya aktivitas di sekolah itu lebih tepat dikatakan aktivitas apa itu? Tarbiyah, bukan sekedar taklim.
Kalau tarbiyah itu membentuk karakter dan membentuk tabiat. Tapi kalau taklim sekadar mengajarkan ilmu. Dan yang paling utama diajarkan kepada anak-anak kita sebelum yang lain adalah satu, tauhid, kedua adalah adab. Ya, mudah-mudahan ya khairuh, makanya dua hal ini menjadi pondasi dalam pendidikan anak-anak kita. Tauhidnya, akidahnya, kedua adab. Karena banyak orang-orang penghafal Quran tapi tidak punya adab. Banyak orang-orang yang menjadi mereka ini alim dalam ilmu tapi su'ul adab. Tidak punya adab kepada gurunya, bahkan tidak punya adab kepada Allah pada Rasulullah. Ya, orang-orang yang mengatakan semua agama benar, dia malah orang alim, itu tidak punya adab pada Allah, tidak punya adab pada Rasul, orang seperti itu. Atau orang alim yang membenarkan penghinaan pada agama, pada Rasul, itu su'ul adab mereka. Mungkin mereka sudah mengkaji kitab kuning banyak, menguasai bahasa Arab, hafal Quran, tapi tidak punya adab. Kenapa? Karena sangat mungkin mereka itu lemah dalam tauhidnya, lemah dalam adabnya, sehingga ilmu yang mereka miliki justru tidak memberikan kebaikan. Dan para ulama memberikan contoh bahwa sebelum anak kita menghafal hadis, menghafal juga yang lain, belajar fikih, maka dua hal ini yang ditanamkan lebih dulu, yaitu tauhid dan adab. Khususnya adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Nah, para ustadz-ustazah punya PR juga, punya challenge juga untuk bagaimana memiliki karakter sebagai seorang muadib dan muadibah. Maka ada beberapa buku-buku, kitab-kitab pegangan yang bisa dijadikan sebagai rujukan kepada para pendidik agar memiliki karakter, betul-betul karakter pendidik yang positif, yang baik. Bisa ta'lim muta'alim, ya, bisa juga kitab at-tazkirah. Itu kitab juga menjadi panduan bagi para pendidik agar punya karakter sebagai pendidik yang berakhlak karimah, yang bisa menjadi contoh. Dan ini yang mesti dimiliki. Mungkin nanti ada baiknya bila para ustaz-ustazah ini ada waktu mengkaji kitab tazkirah atau ta'lim muta'alim, ya. Jadi bukan buat para santri, tapi buat kita sebagai para guru, para pendidik agar punya juga karakter seorang pendidik sesuai dengan tuntunan agama. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah pada orang yang bisa berkata-kata tapi kemudian tidak mengerjakan. Ayat ini ayat yang sering membuat saya agak masykul, ya, agak sedih. Jadi kalau lihat diri sendiri, masya Allah, apa yang Allah ingatkan itu jangan-jangan sudah menimpa al-fakir, menimpa saya pribadi. Karena mungkin saya banyak berbicara, tapi mungkin banyak perintah dan larangan Allah yang mungkin terabaikan seperti itu. Maka sebagai pendidik banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, karena bisa jadi kita ini belum menjiwai karakter sebagai seorang pendidik seperti itu. Bunda sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sampai pukul 11, ya, karena ada miskomunikasi katanya dengan panitia, ya. Di flyer yang dikirim ke saya itu acara pukul 8 sampai pukul 10, ya, di flyer yang pertama, ya. Sementara saya akan melihat flyer itu sudah membuat agenda di atas jam 10, ya. Ini pun saya mundurkan, ya, sampai pukul 10:30. Mudah-mudahan nanti ada sedikit kesempatan untuk ngobrol. Mungkin lain waktu bisa berbincang-bincang lebih intens lagi, lebih panjang lagi dengan ayah bunda sekalian, juga dengan para ustaz-ustazah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik wal hidayah. Allah hadi muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar yang telah memaparkan begitu keren, ya, materinya, masya Allah. Ada hal yang saya rangkum barangkali, ya, di mana tadi ada kata-kata yang menurut saya sangat perlu diperhatikan ketika kita itu berebut dengan jiwa-jiwa anak tadi, ya. Nah, nanti seperti apa gambarnya, saya pikir ini perlu kita diskusikan dengan Ustadz nih sampai pukul 11.30 nanti. Mungkin sesi diskusi ini saya berikan kepada 3 penanya barangkali, ya. Mudah-mudahan cukup. Kepada ayah bunda silakan, ya, untuk memberikan kesempatan ini. Silakan. Ya. Ini mohon maaf Ustadz Ali, saya hanya bisa sampai pukul 10:30, ya. Ya, betul. Mohon maaf, ya, sampai 10:30. Ya. Betul. Silakan ayah bunda. Oh, apakah ada di chat? Oh, coba.
Di chat barangkali ada. Nah, alhamdulillah. Di sini ada dari Bunda Azmi dan Arkan. Bagaimana untuk memberikan selingan atau hiburan yang mendidik anak-anak? Nah, ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan satu, Ustaz. Mungkin barangkali ada lagi Ayah Bunda yang mau bertanya, silakan. Karena waktu kita yang sangat terbatas. Ini mohon maaf sekali ya. Baik, saya jawab dulu Ustaz Ali ya. Nggih, Agar Ustaz. waktu kita efektif. Yang Ibu dan sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Wajah itu pernah memberikan pesan ya. Beliau mengatakan, hiburlah hati karena hati bisa menjadi keras kalau tidak dihibur. Kemudian juga ada sahabat Hanzalah yang beliau pernah curhat pada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasul, kalau kami sedang kumpul bersama Anda, bersama engkau, kami seolah-olah berada di surga. Tapi kemudian kami pulang ke rumah, kami berkumpul dan bercanda dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Dan terkadang kami lupa dengan tausiahmu begitu. Apa kata Nabi SAW? Ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, ya sekedarnya. Jadi di dalam Islam ini bukan agama yang kemudian kaku ya. Jadi nggak boleh orang itu menghibur diri, nggak boleh kemudian menyenangkan diri dan keluarga. Pokoknya semuanya ibadah terus. Tahfiz Quran terus begitu kan. Jihad terus begitu kan. Tidak ada hiburannya. Enggak demikian. Tapi juga bukan agama yang umatnya hiburan terus begitu kan. Juga bukan begitu. Di dalam agama kita ada yang namanya hukum mubah. Nah, mubah itu perkara memang boleh diambil. Tapi secukupnya, jangan berlebihan. Untuk apa? Untuk rihlah. Dan rihlah itu harus menjadi satu bagian yang bukan bagian yang rutin setiap saat. Tapi ada tujuannya. Apa tujuan rihlah? Menghibur hati. Kalau hati sudah senang, sudah hilang capek kita, penat kita, maka lanjut kegiatan lain, begitu ya. Kalau hari ini kan umat muslim ini justru lebih banyak rihlahnya daripada kemudian seriusnya. Nah, ini yang keliru gitu ya. Jadi sekarang berkembang namanya aktivitas wiskul, wisata kuliner. Jadi orang mau makan saja, terus sampai ke pelosok, cari tempat makan yang orang lain belum dapat. Ya, dan cari tempatnya juga yang instagramable, yang layak difoto dan layak diupload ke Instagram. Sebelum makan, foto dulu, baru makan. Seperti itu. Nah, ini sekarang muncul namanya rihlah wisata kuliner. Macam-macam. Makanya coba lihat Ayah Bunda sekalian ya. Di YouTube itu channel-channel yang menyajikan tentang kuliner itu banyak sekali penontonnya itu ya. Banyak sekali. Nah, bukan demikian. Kita ini kalau hiburan yaitu untuk ada tujuannya. Apa itu? Menghilangkan capek, menghilangkan penat. Kalau sudah hilang penat kita, kemudian kita aktivitas serius lagi. Ya, dakwah lagi, ngaji lagi, kerja lagi ya, seperti itu. Tapi juga bukan ibadah terus seperti itu. Bukan. Karena hati juga bisa menjadi capek, hati juga bisa menjadi kering, menjadi kaku. Silakan ambil waktu Ayah Bunda dengan anak-anak, hiburan, berenang kah, cari yang positif tabinya, yang bermanfaat. Maka kalau kita belikan mainan untuk anak, itu mainan yang sesuai dengan usianya dan bisa merangsang kecerdasan dia seperti itu. Bukan asal mainan, ya. Yang penting mahal, bukan masalah mahalnya, tapi yang penting adalah tadi cocok dengan usianya dan bisa bermanfaat untuk kecerdasan dia seperti itu. Cari hiburan misalkan tadi ya, berenang seperti itu, atau ada tempat berkuda ke sana seperti itu ya, atau juga ada aktivitas memanah atau rihlah kunjungan ke berbagai macam daerah. Karena para ulama juga itu memberikan saran kepada kita kaum muslimin itu untuk menjelajah tempat-tempat yang kita belum tahu. Itu ada saran dari para ulama. Saya ada materi khusus ya tentang itu, bagaimana di antara salah satu bagian pendidikan untuk anak itu adalah mengajak mereka itu berkunjung ke tempat-tempat yang mereka belum tahu. Seperti itu ya. Makanya kan kalau nggak masa pandemi juga sekolah ada ya acara-acara outdoor-nya. Karena memang itu penting untuk anak-anak. Supaya istilah kata anak muda sekarang gaulnya jauh begitu jadinya ya. Jadi nggak cuma tahu Serpong doang. Rumah sekolah. Gitu kan, tapi agar tahu yang lain. Itu bagian dari pendidikan. Maka cari tempat-tempat rihlah yang juga menambah pengetahuan anak.
Memang sayang di Indonesia ini namanya museum itu terbengkalai ya. Kalau kita lihat di Amerika, di Inggris, ini cerita guru-guru saya ya, yang pernah ke luar negeri, itu salah satu tujuan wisata yang dicari banyak orang tuh Pak, museum. Karena sangat informatif dan asyik tempatnya itu, menyenangkan. Nah, misalkan museum tentang apa? Tentang dinosaurus itu kan, museum juga tentang misalnya sains, museum tentang pelajaran biologi, itu luar biasa. Nah, memang itu banyak tempat-tempat pilihan yang bisa kita cari. Jadi Bunda sekalian, dan untuk membuat anak-anak senang itu nggak mesti ke tempat yang kemudian mahal, mewah. Yang penting tadi, tercapai tujuan kita rihla untuk anak-anak seperti itu. Jadi nggak mesti ya anak-anaknya diajak diving ke Raja Ampat misalnya begitu ya. Ya silakan kalau anggarannya ada sih nggak apa-apa gitu kan. Ajak juga Ustaz Ali ke sana gitu kan, biar tahu menyelam begitu ya barangkali. Gitu Bunda ya. Jadi cari rihla. Rihla itu satu hal yang mubah dan tapi ada tujuannya, menghilangkan penat, menghilangkan capek, hati senang sehingga bisa fresh lagi. Makanya dalam bahasa Inggris refreshing, penyegaran ulang. Dan Nabi juga suka mengajak istri-istri beliau untuk refreshing. Jadi para bapak, para ayah yang hadir di forum ini, kalau istri di rumah sudah kelihatan mukanya tertekuk-tekuk seperti itu, kelihatan sad woman, ya, perempuan yang sedih begitu, itu adalah sinyal kuat. Ya, peringatan keras, istri butuh jalan-jalan begitu ya. Maka silakan kalau sudah kelihatan istri mukanya begitu, ajak jalan-jalan ke Aeon begitu ya, seperti itu. Ajak belanja. Insya Allah sedihnya hilang, pindah ke bapak nanti begitu. Ya. Jazakallah Ustaz. Kalau melihat dari beberapa anak-anak yang diinginkan ya, ini mungkin para ayah bunda juga ingin mengetahui anak-anak itu menginginkan pergi ke mana, misalkan umroh gitu. Bahkan sudah menulis saya ingin tahun ini pergi umroh begitu Ustaz. Baik, saya lanjutkan aja Ustaz. Terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana hiburan yang diinginkan anak-anak saat ini lebih kepada nonton televisi dan gadget ya. Dan itu cenderung melalaikan anak-anak. Ya, ketika diarahkan untuk agak kurang jelas nih ya. Baik, selanjutnya bagaimana mengendalikan kepercayaan anak agar mau mendengarkan orang tuanya lagi saat telah terlanjur masuk banyak informasi dan dari lingkungan temannya yang kurang baik. Nah, ini ada dua pertanyaan Ustaz. Baik. Nonton yang gadget televisi dan juga ketika informasi sudah masuk dan bagaimana mungkin menghapusnya pelan-pelan barangkali gitu ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda sekalian ya. Kalau kita ingin anak itu tidak kecanduan gadget, ya jangan berikan gadget. Ya. Kalau anak kecanduan gadget itu berarti apa? Itu harapan orang tuanya. Kenapa diberikan gadget begitu ya? Sehingga mohon Ayah Bunda, apalagi anak kita masih SD, jangan diberikan gadget. Tapi gimana Pak? Soalnya sekarang masih daring ini, masih online begitu kan? Oke lah, kalau nggak ada yang bisa dipakai karena ayahnya juga pakai, bundanya juga pakai, ya gadget. Kalaupun terpaksa harus membelikan gadget, tapi katakan bukan punya abang ya, bukan punya kakak ya, bukan punya adik ya, ini punya abi dan umi. Dipakai hanya untuk belajar saja, begitu. Boleh nggak main? Silahkan. Boleh main tapi pakai syarat ketentuan berlaku. Begitu ya. Dan sambil dikontrol oleh orang tua seperti itu. Kenapa saya katakan begini? Oh kok Pak Iwan membolehkan main gadget? Bapak Ibu sekalian, Ibu Allah muliakan, hari ini kita nggak bisa lepas dari menggunakan gadget, laptop, komputer, internet. Betul tidak Ibu Bunda? Nggak bisa lepas. Sekarang untuk kebutuhan apa coba? Kita harus pakai itu. Untuk dakwah saja, kita pakai gadget sekarang. Contoh sehari ini gitu kan, kita pakai Zoom, saya pakai laptop, Ibu Bunda ada yang pakai handphone, barangkali seperti itu. Ini nggak bisa lepas hari ini. Ini namanya disrupsi ya. Disrupsi itu berarti perubahan besar-besaran di dalam pola hidup akibat apa? Perkembangan teknologi. Dulu kita nggak pernah membayangkan ya, ada pertemuan seperti ini barangkali ya. Saya di Bogor, Bapak Ibu di Serpong atau di mana, ada yang mungkin sedang di rumah juga ada yang di kamar tidur, ada di dapur ya sambil tumis kangkung barangkali denger gitu kan pengajian seperti itu. Ya. Nggak kebayang itu seperti demikian ya. Kuliah, sekolah, rapat, meeting, pengajian.
Bahkan pengajian sekarang akibat pandemi, ini pemakaian gadget jadi berkembang, dan pengajian itu hampir-hampir non-stop. Saya kemarin hari Jumat, Bunda sekalian, itu ngisi kajian sampai 4 kali. Ba'da subuh, jam 8, sore, dan malam itu kan, seperti itu. Jadi kalau sekarang saya agak-agak tepar nih, ini kebanyakan melototin laptop soalnya ini begitu ya, seperti itu. Nah kita nggak bisa lepas. Dan lagi pula yang namanya apapun, yang namanya sains teknologi itu pisau bermata dua. Bisa itu bermanfaat atau merugikan. Nah kita hari ini manfaatkan teknologi sambil kita cegah anak kita jangan sampai teriris oleh negatifnya itu. Main game apakah positif? Ada positifnya. Tetapi tentu semua harus ada ukurannya, takarannya begitu. Kalau anak kita bisa dialihkan dari selain main game, itu lebih bagus begitu. Misalkan apa? Udah main di luar anak-anak itu. Main di luar dengan temannya misalnya ya, sama masih positif ya. Misalnya main sepeda, main bola ya, atau futsal atau apa, itu lebih positif. Daripada di rumah, jadi generasi rebahan begitu ya. Ini bukan cuma anak-anak, tapi orang tuanya juga begitu. Apa yang terakhir dipegang sebelum tidur oleh kita? HP sekarang. Apa yang dipegang pertama kali setelah bangun tidur? HP sekarang juga begitu. Dulu sebelum ada HP, yang terakhir dipegang sebelum tidur apa? Tangan pasangan kita. Rambut pasangan kita belai, kita usap gitu kan. Sambil mengatakan, Umi I love you. Abi aku juga love you too begitu. Bangun tidur, yang pertama kali dipegang sentuh pasangan kita. Umi subuh-subuh bangun. Abi subuh bangun begitu. Kalau sekarang HP. Ternyata sensasi pasangan kalah dengan HP. Begitu. Apa perlu kita kawin sama HP kalau begitu? Nah, jangan ya. Nah, ayo Bunda kalau muliakan, maka ini kita nggak bisa lepas. Dan itu hukumnya mubah. Tinggal kita atur pemakaiannya. Ingat, tidak selamanya kita bisa memantau anak 24 jam. Itu nggak selamanya. Maka penting menanamkan kemudian nilai-nilai Quran itu. Nah, kamu boleh main game, tapi gamenya Umi lihat dulu ya, gamenya apa. Dan mainnya tidak boleh lebih dari sekian menit. Dan hanya boleh main di hari libur atau akhir pekan. Hari belajar nggak main game ya. Nah itu kita berikan aturannya seperti itu. Dan kalau sudah dirasa ternyata main gamenya bikin dia edik, kecanduan, mengganggu hafalannya, kita ingatkan. Ayo, tuh gara-gara main game, jadi lupa baca surat Atin. Baca Atin ya mau ke wal asri, ayo lupa. Gimana nih ya? Nah, kita ingatkan terus. Memang capek, tugas orang tua begitu, mengontrol. Dan kita nggak bisa melepas memang kecanggihan sekarang teknologi ini. Yang ada kita batasi, sesuai dengan tentu aturan yang kita buat seperti itu. Maka biasanya Ibunda, saya kalau sedang kumpul dengan keluarga itu, yang saya sering cerewetin ponakan-ponakan. Lagi kumpul, jangan megang HP, simpen HP-nya saya bilang. Gitu kan. Lagi kumpul sama keluarga malah main HP begitu kan. Kan nggak seru. Kalau dulu kita kumpul keluarga, ketawa-ketawa, seneng cerita gitu kan. Sekarang kalau kumpul keluarga, semua begini. Gitu ya. Ya, jadi generasi HP miring begitu kan. Dan bukan cuma anak-anak, saya sering dapati orang dewasa juga begitu. Begini ya. Termasuk juga ada keluhan, pernah ngisi kajian parenting, iya Pak, suami saya kalau pulang kantor langsung megang HP, main game. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ya Allah, sampai suami itu pulang ke rumah malah main game dulu, nggak megang anak, nggak nyium istri, malah main game. Apa namanya? Mabar, main bareng, push rank, naikin peringkat. Jadi ada kebanggaan seorang laki-laki ketika dia levelnya di game itu naik. Astagfirullah ya. Azim, hai para bapak, pertarungan sejati itu di luar game, dalam kehidupan kita. Begitu, bukan dalam game. Nah, ini jadi kita berikan syarat ketentuan dulu. Karena kita nggak bisa membatasi, menutup, itu nggak bisa terus terang. Dan kita sekarang butuh ketergantungan kita pada teknologi semakin tinggi sekarang ini. Maka kita tanamkan nilai-nilai Quran. Nah, tuh yang kayak gini, nah ini bisa merusak kamu, nak. Ini bisa menghancurkan hafalan kamu, bisa merusak anak muslim. Itu orang kafir sengaja bikin film, bikin game yang seperti ini supaya kamu tuh dirusak. Nah, aduh jangan nak gitu ya. Umi sedih kalau kamu main game seperti ini. Ah, sampaikan dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Sehingga ada kemudian paham. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau bisa alihkan ke yang lain, alihkan tapi ke yang lain. Misalkan main di luar rumah, outdoor lah, lebih sehat ya. Zaman dulu Ustadz Ali itu kan manjat pohon kersen gitu kan. Zamannya Ustazah Nisa rujak-rujakan begitu kan. Ngumpulin buah jambu segala macam. Mendingan begitu. Arahkan anak kita untuk outdoor.
aktivitas di luar rumah. Nah ini tadi malam anak-anak saya baru pada camping, Bu, camping-campingan ya di samping rumah begitu ya. Karena beres PTS, dia udah nagih ke uminya, Mama, aku boleh nggak camping? Boleh nggak camping gitu kan? Ya udah boleh. Akhirnya camping. 6 orang satu tenda anak-anak SD gitu kan. Ya udah, itu lebih positif saya bilang daripada semua kerjanya tiduran di megang HP, nonton. Udah seperti itu. Itu lebih positif daripada maka alihkan kepada yang lebih menyehatkan anak-anak kita. Aktivitas apa? Outdoor. Selama terjaga, terkontrol, bagus seperti itu. Demikian Bunda ya. Terus yang tadi apa itu? Ada 2 pertanyaan ya. Pengaruh lingkungan ya. Nah, Bunda maka perhatikan siapa teman-teman anak kita ya. Perhatikan. Juga perhatikan siapa yang, mohon maaf ya, bahasa mungkin saya agak kurang tepat, yang jadi biangnya nih, siapa nih? Nah, kita tandai nih. Oh, anaknya Bapak kalau ngomong kasar nih, gitu kan. Nah, nanti kalau pas kumpul di rumah, kita nasihati mereka bareng-bareng. Ayo ya, siapa yang kalau ngomong kata-katanya suka kasar. Anak-anak kan suka jujur tuh. Si itu Bu. Ayo semua harus baik ya. Nih Ibu suka dengar nih. Kalau main suka ngomong kata-kata gitu kan. Gitu kan. Ya kita berikan juga nasihat pada mereka semua. Supaya saling terjaga. Begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayah bunda harus sering memang meningkatkan frekuensi pertemuan dengan anak. Ya, buat anak itu nyaman. Ketemu dengan bundanya nyaman, ketemu dengan ayahnya nyaman. Juga kita kurangi, maaf ya, julid kita pada anak. Utama maaf sekali ya, ini saya bukannya menuduh, tapi di kenyataan para bunda, kalau sedang menegur anak maka kurangi frekuensinya dan kontennya. Jangan kalau sedang menegur anak panjang kali lebar, jadi khutbah Jumat, jangan begitu ya. Habis kesel Pak, gini-gini, iya betul. Kita tahu kesel pada anak, tapi mohon kurangi ya frekuensinya, kurangi kontennya juga. Kenapa Bu? Ya jangankan anak-anak, kira-kira Bunda kalau sering diomelin suami gimana? Suami pulang ngomelin istri, suami pulang ngomelin istri. Gimana? Sakitnya tuh di sini. Gitu ya. Anak-anak juga sama. Kalau anak sering, aduh abang gimana sih bang? Ini sepatu kok taruh di sini. Tuh tasnya juga tuh. Tuh. Aduh gitu kan. Anak itu udah capek, dia di sekolah capek. Ya, di sekolah ditagih hafalan sama Ustadz Ali. Di rumah uminya juga nagih juga kayak begitu kan. Aduh ya Allah, lebih baik kau pindah saja ke planet Mars ya Allah begitu kan. Kalau sekarang anak bisa bilang gitu, dia bilang begitu. Atau anak baru pulang dari sekolah ya duduk santai lesehan. Kemudian dia nyalakan TV, mungkin nonton film lah sebentar ya. Langsung kita orang tua, kamu nih kerjanya nonton mulu ya. Kata anak dalam hati, ya Allah Umi, aku tadi pagi sampai sore tadi di sekolah belajar, aku hafalan Mi gitu kan. Mahfuzot Mi sama Ustadz Ali Mi. Emang Umi pikir aku dari pagi dagang pecel gitu, begitu kan? Nah, itu. Nah, kita ini orang tua suka over. Suka lebay, begitu ya. Harus tahu. Jadi mohon kurangi frekuensi kita menegur, menasihati anak. Kalaupun menasihati dengan bahasa-bahasa yang enak lah, yang bersahabat dengan anak, sehingga anak tuh nyaman. Anak tuh nyaman kalau dia diberikan nasihat oleh bundanya begitu ya. Anak saya juga kadang-kadang begitu, kalau sudah kita kelebihan memberikan nasihat, langsung anak saya tuh ngomong begini ya, yang lagi SMP, wih kultum nih gitu ya. Saya bilang kultum nih, langsung jadi. Nah, waduh, berarti ini sinyal, udah kepanjangan kita ngasih nasihat gitu kan. Nah, gitu ya bunda ya, jadi kita juga dan ini diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa jangan sampai kita menjadi fitnah buat agama. Loh gimana? Karena kita terlalu sering memberikan nasihat pada orang, pada anak kita, berlebihan, akhirnya orang benci, bukan pada kita, pada agama. Nah jangan sampai. Maka harus pas ya jumlahnya, kadarnya ketika kita memberikan nasihat pada anak. Gitu ya. Agar kita bisa merebut kembali jiwa anak kita. Baik, mohon maaf ya Ustaz sekalian, ibu-ibu sekalian, ibunya nih saya nggak bisa melanjutkan karena ada agenda lain. Mohon maaf sekali lagi. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya unek-unek kita terkait dengan permasalahan-permasalahan anak maupun permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah
khairan jasa kepada Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar. Semoga Allah senantiasa sehatkan Amin, amin. dan juga semoga dimudahkan urusannya karena Amin, ini luar amin, biasa amin, Ustadz amin. yang sangat padat ya. Mungkin hari ini tidak hanya 4 kajian, mungkin 5 kajian ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Yang wassalam, yang padat badan saya ini badan saya ya. Padat berisi ini. Baik, Bapak Ibu saya pamit, mohon maaf ya tidak bisa menemani sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya apabila ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau terbacakan oleh saya, tapi insya Allah ya dari pertanyaan yang masuk melalui kolom chat ini insya Allah terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Januar. Barangkali dari Ustadz Danisa ada pengumuman atau dari pengelola? Tidak ada Ustadz, silakan ditutup boleh. Oh baik, ya sebelum ditutup tentu saya mengingatkan kembali bahwa kegiatan kenceleng infak subuh ya yang diberikan kepada Ananda, silakan maksudnya dikembalikan, yang insya Allah nanti akan dibawa pulang kembali di setiap pekan pertama setiap bulannya ya. Tiap pekan pertama di setiap bulannya Ananda silakan untuk membawa kenceleng infak subuhnya ya. Jadi kalau misalnya kelas 1, 2 dan 3 itu adalah di hari Selasa dan Kamis ya. Kemudian di kelas 4, 5 dan 6 itu di hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Dan itu di setiap pekan pertama setiap bulannya. Terima kasih atas perhatian dari para ayah bunda. Mohon maaf atas kekhilafan ataupun kata-kata yang kurang pas atau bahkan mungkin sedikit ya menyinggung perasaan para ayah bunda. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dengan pembacaan doa oleh Al-Mukarram Ustadz Heri Darmawan. Kepada beliau tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan banyak ilmu hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi penerang bagi kita semua dan juga bagi kita semua untuk bisa menjadi generasi atau menjadi generasi khair ummah yang lebih baik untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Di akhir, mari sama-sama kita menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dalam rahmat dan hidayahnya dan senantiasa kita diberikan kelapangan dalam rezeki dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita semua. Mari sama-sama kita beristighfar dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jasa pada Al-Mukarram Ustaz Heri yang telah membacakan doa. Dan saya ingatkan kembali kepada para ayah bunda barangkali belum mengisi absen pada kegiatan parenting kita hari ini. Silakan diklik tautannya di kolom chat ya tadi. Betul ya? Alhamdulillah. Silakan ya para ayah bunda. Apakah perlu diberi waktu sebentar? 1-2 menit? Insya Allah ya, kalau sudah diklik biasanya akan langsung ke HP-nya masing-masing ya. Baiklah ayah bunda sekalian, demikian agenda kita pada pagi hari ini. Parenting dengan tema mengisi jiwa anak dengan Al-Quran. Yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Januar. Segenap kami Dewan Guru, pengelola, dan terutama saya sebagai MC, barangkali ada kata-kata yang salah, yang keluar dari mulut Al-Fakir, ya, yang bisa menyebabkan tersinggungnya perasaan ayah bunda, mohon dimaafkan pintu yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin live Ustaz. Ye, tawadol.